Samsung Galaxy J3 Pro saat ini benar-benar menjadi idola di Indonesia. Entah semuanya mereka tahu atau beberapa saja yang sudah tahu kalau J3 Pro ini tidak resmi masuk ke Indonesia, alias semua yang beredar adalah garansi distributor, seperti Xiaomi misalnya. Saya sendiri adalah salah satu orang yang cukup penasaran dan antusias untuk memegang Galaxy J3 Pro ini secara langsung. Sekilas bodinya sangat mewah, elegan, nampak seperti bahan metal. Namun setelah memegang secara langsung baru ketahuan ya, ternyata bahannya plastik men. Namun pastinya cukup berkualitas, terlihat tidak murahan dan sangat presisi. Build quality-nya sangat mantap, khas dengan Samsung. Tombol-tombolnya juga sangat clicky, kokoh, dan ternyata empuk juga. Sangat wajar kalau orang langsung terpikat dengan desain Galaxy J3 Pro ini. Mengingat dibanderol dengan harga sekitar 1,5 juta saja, kita sudah mendapatkan spesifikasi yang cukup lumayan dari brand sekelas Samsung, yang tentu tidak hanya mementingkan masalah spesifikasi saja. Ada logo Samsung di atas, merupakan kebanggaan tersendiri bagi orang. Handling yang diberikan oleh Samsung J3 Pro ini menurut saya cukup nyaman. Hanya satu catatan kecil, yaitu tepiannya tercenderung mengkotak dan cukup lebar ya untuk ukuran 5 inch. Hampir mirip dengan Oppo Neo 7 bentuk desainnya. Jadi kadang-kadang terasa kurang nyaman ketika kita sedang menggenggamnya karena agak kotak, kurang alami menurut saya, kurang natural. Tapi overall tidak masalah. Layarnya juga sangat tajam, Super AMOLED khas Samsung. Warnanya sangat menonjol sekali, cerah, hitamnya hitam pekat. Responsifnya juga sangat baik, tidak ada masalah. Untuk sisi ini saya sangat puas sekali dengan J3 Pro. Atau intinya layarnya sangat-sangat berkelas karena Super AMOLED memang terkenal dengan kualitas yang sangat baik. Lalu di sektor kamera, saya juga sangat puas dengan hasil yang didapat Galaxy J3 Pro ini. Meskipun resolusi hanya 8 megapiksel, namun jangan khawatir, jangan pesimis dulu. Kualitas Samsung berbicara di sini. Hasilnya sangat tajam, kemudian shutter speed-nya cepat, modenya juga lumayan banyak. Ada mode Pro juga di sana. Ada mode manual, ada panorama, ada beauty mode juga. Otomatis tentu saja ada. Shutter speed-nya juga kencang, apalagi dibantu dengan layar yang Super AMOLED ya. Jadi terkesan hasil di layar itu sendiri sangat tajam dan warnanya cerah. Tapi saya kurang tahu kalau kita lihat melalui laptop atau komputer, tentu hasilnya akan berbeda. Tapi secara kesimpulan, kameranya sangat baik. Kamera depannya juga tidak kalah baik dengan ukuran 5 megapiksel. Ada mode beauty mode dan juga ada untuk hasil kamera dan videonya nanti akan saya pasang di akhir video ini ya. Langsung kita lompat ke hardware yang dipakai di J3 Pro ini. Dia memakai Qualcomm Snapdragon 410, udah cukup jadul memang, namun jangan masalah, kinerjanya masih sangat baik. RAM 2GB, internal 16GB, cukup lumayan. Apalagi mengingat harganya hanya 1,5 juta, dapat Samsung spek kayak gini udah sangat baik. Memakai OS Lollipop, yang anehnya di sini saya tidak bisa melakukan upgrade ya. Sepertinya ini ROM-nya sudah ROM dimodifikasi oleh pihak distributor. Karena kalau nggak salah J3 Pro ini adalah versi untuk China only ya. Jadi memang tidak bisa memakai ROM global. Kebetulan yang saya pakai ini versi SMJ3119. Multitaskingnya sangat lancar. Lihat saja ini berpindah dari aplikasi satu ke yang lain tidak ada masalah. Mengingat ROM-nya juga 2GB. Meskipun Snapdragon 410 adalah CPU low end, tapi Samsung berhasil membuat kinerjanya sangat maksimal ya. Enteng banget. Apalagi UI-nya juga UI terbaru, jadi sangat ringan dan responsif. Saya sangat suka. Oke, J3 Pro. Selanjutnya kemampuan layarnya. Yang saya sampaikan tadi dengan Super AMOLED-nya, layarnya sangat luar biasa cerah ya. Meskipun resolusinya hanya HD, namun saya sangat terpuaskan dengan performa dari layar Galaxy J3 Pro ini.
Satu-satunya cukup mengganggu dari layarnya adalah border hitam yang lumayan tebal, walaupun nggak setebal Redmi 4 Prime ya. Tapi ya ketika layar hidup ini sedikit mengganggu pemandangan saya. Namun ketika layar mati, layar seakan-akan terbentang sangat luas hitamnya ya, karena bordernya tidak terlihat. Audionya juga cukup baik suaranya menurut saya, meskipun posisinya di belakang, namun karena posisi kameranya agak sedikit menonjol, jadi dia ketika ditaruh terlentang gitu masih terdengar ya. Ada space dari kamera yang menonjol tersebut. Lalu saya mencoba performa gamingnya. Lagi-lagi saya terpuaskan dan Galaxy Z3 Pro ini. Saya yang awalnya menganggap remeh CPU Snapdragon 410, anggapan saya ternyata salah. Kinerjanya sangat lancar, sangat smooth, tampilannya juga sangat enak sekali dilihat, apalagi dibantu oleh si Super AMOLED-nya Samsung ini. Tampilannya sangat cerah ya. Tidak ada yang bisa diragukan dengan kinerja Samsung Galaxy Z3 Pro ini. Game dilahap dengan sangat enteng sekali. Memori internalnya 16 GB, masih bisa ditambah microSD kalau kita kurang besar untuk menyimpan data-data yang lain. Saya juga mencoba game yang lain, ini kalau nggak salah Need for Speed No Limit. Ini juga tidak ada kendala, lancar jaya. Pokoknya buat game oke lah. Apalagi baterainya walaupun cuma kecil 2600, tapi ternyata awet sekali. Bisa seharian kita baru ngecas sekali ya. Softwarenya memang bekerja sangat maksimal di Samsung Z3 Pro ini. Meskipun saya bilang tadi ROM-nya abal-abal, tapi ternyata mumpuni juga dipakai di sini. Ya, langsung saja pada kesimpulannya dengan berbagai pertimbangan atau berbagai review yang saya sampaikan tadi, layaknya ini sangat pantas ya dimiliki. Hanya satu kendala saja, yaitu garansi distributor. Jadi resiko ditanggung penumpang. Saya tidak menjamin apabila terjadi apa-apa. Namun dengan kualitas Samsung sih seharusnya pemakaian normal nggak ada masalah ya, kecuali dapat barang yang kurang bagus alias cacat. Ini sedikit gambaran screen on time baterainya atau kinerja baterainya. Kalau pemakaian normal bisa sehari full bahkan lebih, dengan screen on time sekitar 4-5 jam. Oke, itu dulu mungkin review dari saya tentang Galaxy Z3 Pro ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang pengen membeli smartphone ini.